Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku
which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Sekalipun pertemuan ini tidak tatap muka, tetapi Tuhan hadir dimanapun juga kita berada. Yang penting kita siap mendengarkan firman Tuhan, ya. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, Engkau hadir dimanapun juga kami berada, Engkau hadir. Untuk itu Tuhan, hidup kami sebetulnya ada di dalam pengawasan Tuhan. Sehingga hidup kami harus lebih banyak terarah kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, mari kita sama-sama merenungkan beberapa ayat yang terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan 24. Saya bacakan ya saudara. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikitkah orang yang diselamatkan?" Yesus menjawab kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Ayat yang ke-24, saudara kita perhatikan ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak." Banyak orang bertanya ya di dalam ayat yang ke-23 tadi. Orang itu bertanya, "Tuhan, sedikitkah orang yang diselamatkan?" Sedikit
banyaknya orang yang diselamatkan itu tergantung dari perjuangan mereka untuk mencapai keselamatan. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, berjuanglah engkau mencapai pintu yang sempit, yang susah untuk masuk. Artinya, saudara, perjuangan kita ini perjuangan yang sulit. Sekarang saya mulai dengan pengertian apa itu berjuang. Berjuang itu, saudara, kalau menurut istilah militer, berjuang itu antara hidup dan mati. Berjuang itu bukan sekedar berusaha. Berjuang itu bukan hanya kata-kata yang tidak terpikirkan kenyataannya. Dan orang berjuang menurut perjuangan militer, orang berjuang itu bukan tanpa senjata. Sebab perjuangan tadi saya katakan adalah antara hidup dan mati. Kalau orang berjuang tanpa senjata, berarti dengan segala kebodohan kita menyerahkan nyawa kita kepada musuh. Berjuang itu dilengkapi dengan persenjataan peperangan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, waktu murid-muridnya tanya, sedikitkah orang yang selamat? Di dalam perjuangan itu sedikitkah orang yang selamat? Keselamatan itu tergantung sampai di mana kita mampu memperjuangkan hidup kita. Sedikit banyaknya itu tergantung sampai di mana kita mempunyai perlengkapan senjata perang. Nah, perjuangan secara daging, ya, saudara, banyak segi yang kita harus tahu. Berjuang melawan kemiskinan umpamanya. Kalau orang yang miskin, dia tidak memperjuangkan hidupnya untuk mencapai kemakmuran, dia sama dengan pejuang tanpa perlengkapan senjata. Berjuang melawan penyakit,
berjuang melawan macam-macam kesusahan di dunia itu, kita membutuhkan pegangan, senjata, supaya dalam perjuangan kita itu kita berani menentukan dengan persenjataan yang lengkap. Kita pasti menang. Dalam peperangan rohani, ya, Rasul Paulus menulis di dalam surat Efesus pasal yang ke-6. Di situ kita baca tentang perjuangan rohani. Yang saya ingin sebutkan salah satu pegangan kita, yaitu pedang roh. Salah satu pegangan untuk melawan musuh, yaitu pedang roh. Yaitu Roh Kudus. Waktu Yesus naik ke sorga, dia berkata, "Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberi roh penolong, Parakletos." Dan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu adalah roh penolong. Itulah pegangan yang dikatakan di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 17, dikatakan pedang roh. Perlengkapan dalam peperangan yang menentukan, yaitu pedang roh. Adakah di dalam perjuangan kita itu mengikut sertakan kuasa Roh Kudus? Itulah sebabnya waktu murid-murid bertanya, "Tuhan, sedikitkah orang yang selamat?" Keselamatan itu bukan banyak atau sedikit, tetapi keselamatan itu tergantung daripada pejuang itu sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah pejuang-pejuang rohani. Musuh kita itu bukan musuh secara jasmani. Musuh kita itu adalah musuh yang rohani, yaitu musuh kuasa kegelapan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sampai di mana kita mampu untuk mengatasi musuh-musuh kuasa kegelapan itu. Di antara musuh yang sekarang sedang melanda umat manusia seluruh dunia, yaitu virus corona. Itu musuh yang berat. Banyak orang tidak mempunyai pegangan. Malahan banyak anak-anak Tuhan kehilangan pegangan. Sehingga tidak sedikit juga orang-orang yang berkata anak-anak Tuhan yang menjadi korban, tidak sedikit, saudara. Tetapi
Tuhan hanya bilang, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Kata pintu yang sempit ini, saudara, dalam Tuhan itu harus kita itu sungguh-sungguh. Kita tidak bisa lena. Kita tidak bisa sembarangan seperti orang berjalan di jalan tol. Dia anggap jalan tol itu jalan yang lebar. Tetapi ketahui saudara, jalan tol itu sudah makan berapa banyak jiwa. Karena tidak mempunyai pegangan. Tetapi Tuhan bilang, masuklah dalam pintu yang sempit, yaitu jalan keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita mempunyai pegangan. Dan pegangan itu yaitu diantaranya itu pedang roh. Tidak ada satu di dunia ini yang mampu mengatasi Roh Kudus yang diberikan oleh Allah untuk menjadi penolong. Tidak ada. Oleh sebab itu, saudara, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengerti arti perjuangan ini. Sehingga dalam menghadapi apapun juga, saudara memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian. Biar dengan renungan yang singkat ini, saudara jangan sampai kehilangan pegangan. Ya, tetapi saudara tetap berpegang pada Roh Kudus yang penolong kita untuk mengatasi segala macam permasalahan hidup. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa minta supaya Tuhan mantapkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu melalui firman yang kami dapatkan ini. Biar kami tetap tidak kehilangan pegangan. Tetapi justru kami berpegang erat-erat. Untuk memperjuangkan hidup. Bukan saja melalui macam-macam permasalahan. Tetapi sampai permasalahan yang paling membahayakan. Yaitu pandemi yang sedang melanda dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua, dalam nama Yesus Kristus. Amin.